Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi kitab Syar'il Aqidatil Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita masuk bab kedua, pembahasan tentang itsbatu anna Allah azza wa jalla yafrahu wa yadhhak. Menetapkan sifat bahwasanya di antara sifat Allah azza wa jalla, Allah itu farah dan dhahak. Ya, senang dan tertawa. Dan ini tidak boleh kita khayalkan. Karena sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan sifat min ghairi takyif wala tamtsil, ya, wala ta'til. Naam. Sebagaimana juga kaidah yang berlaku, isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Nah, kita masuk di sini. Ini bab kedua, dinisbatkan kepada penisbatan atau penetapan sifat Allah azza wa jalla dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Al hadits muttafaqun alaih. Ini hadis tentang kisah seorang yang berjalan di tengah perjalanan di tengah gurun pasir bersama tunggangannya, akan tetapi tunggangannya qadarullah hilang, pergi dari dia. Nah, yang mana wa alaihi, di atas tunggangannya tersebut ada aghraduhu, barang-barangnya, perbekalannya, semua di situ. Dan dia karena tunggangannya hilang di padang pasir, yang namanya padang pasir ini kan nggak tahu arah kemana-mana, gitu kan? Kemudian juga kemana-mana jauh, dan juga mustahil, seakan-akan perkaranya ini sangat mustahil, tunggangannya ini kembali. Oleh karenanya dia yantazirul maut, hanya menunggu kematian dia saja di padang pasir tersebut. Ketika dia sedang tertidur, kalau nggak salah hadisnya, bisa dicek itu, ma'ruf. Kemudian dia bangun, tiba-tiba sudah ada tunggangannya kembali lagi ke dia. Dan dia ketika mendapatkan tunggangannya kembali, dia berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta li syiddatil farah. Kata Nabi SAW menghikayatkan kisah seorang tersebut. Orang tersebut berkata, ya Allah, sungguhnya kamu adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini dia keliru, nggak sengaja, ghairu qasd. Kenapa? Karena saking senangnya. Paham ya? Dan ini menggambarkan kepada kita semua, tidak ada orang yang lebih senang daripada dia. Karena udah pengen mati, tiba-tiba ada bantuan. Itu gambaran, artinya orang gambaran yang sangat senang itu, orang paling senang itu, ketika nyawanya udah di ujung tanduk, dia pikir tuh udah nggak selamat. Nah, tiba-tiba ada selamat, pertolongan dari Allah azza wa jalla. Nah, dan dikatakan di sini dalam hadis ini, lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Ya, Allah azza wa jalla itu sungguh lebih senang lagi ketika ada seorang hamba yang bertobat dibandingkan salah seorang dari kalian yang mendapatkan hewan tunggangannya setelah hilang.
kembali ke dia. Artinya apa ya, kawan? Artinya orang yang dia mendapatkan hewan tunggangannya aja, ketika dia telah kembali, yang sebelumnya hilang entah kemana, yang nyawanya udah hampir hilang, itu sangat senang banget. Ya nggak bisa dibayangkan senangnya. Saking senangnya keliru ngomong. Ya, maka dikatakan di sini Allah Azza wa Jalla ketahuilah lebih senang lagi daripada itu. Kapan Allah Azza wa Jalla lebih senang lagi? Ketika ada seorang hambanya bertobat kepadanya. Nah, ketika ada seorang hambanya yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang muttafaqun alaih. Qala rahimahullah wa hafizahullah taala lallahu lamul ibtida' litaukid, untuk memberikan penekanan. Asyaddu farahan mansubun ala tamyiz. Dia mansub sebagai tamyiz. Wal farah fil lughah, farah secara bahasa as-sururu wa ladzatul qalbi, kesenangan dan kelezatan hati. Artinya hatinya tuh merasa puas, senang. Dan Allah Azza wa Jalla sangat merasa senang bitaubati abdihi, dengan taubat seorang hambanya. At-taubah hiyal iqla' anidz dzanbi warruju' ila ta'ah, yaitu menahan diri dari dosa, meninggalkan dosa, maksudnya gitu ya. Dan dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan taat. Nah, sebagaimana syurut taubat ya, ma'ruf insyaallah indana, yaitu pertama apa? Nadam, dia senang, dia senang apa namanya? Nyesal. Kemudian dia apa? Bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Kemudian dia ikhla', dia betul-betul menahan diri meninggalkan dosa tersebut. Dan dia juga mengisi waktunya dengan ketaatan. Ditambahkan lagi oleh sebagian ulama, dia harus benci dengan dosa itu. Ya, karena kalau dia nyesal, harusnya dia benci dengan dosa tersebut. Nah, dan ditambahkan lagi, kalau berkaitan dengan hak adabiyin, maka dia harus meminta maaf dengan orang tersebut. Nah, seperti halnya antum ngolok-ngolok orang, ngolok-ngolok ustadz yang udah nggak ada, antum harus minta maaf. Antum misalkan dan semisalnya. Taib birrahilatihi ar-rahilah an-naqilah aw naqah allati tasluhu an tarhala. Nah, bisa koma ya. Nah, pikir enggak. Birrahilatihi, rahilah ini maksudnya an-naqah allati tasluhu an tarhal. Dia adalah onta yang bisa dipakai untuk rihlah, untuk perjalanan. Al-haditha mansubun bi fi'lin muqaddar. Al-hadits, kan di atas kan ada al-haditha gitu ya. Itu dia mansub dengan fi'il yang ditakdirkan. Ai akmilil haditha, sempurnakan hadisnya. Silakan kalau mau disempurnakan, ada di dalam hadis ma'ruf. Dan kalau kita mencukupkan dengan yang dibawakan oleh Syekhul Islam, itu juga tidak mengapa. Kenapa disuruh sempurnakan? Li'anal musannif ikhtasara ala syahid minhu. Hanya membatasi fokusnya beliau membawakan hadis tersebut, inti pendalilan dari hadis tersebut. Wa huwa isbatul farah lillahi subhanahu wa ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi. Yaitu menetapkan sifat farah, senang, bagi Allah Azza wa Jalla di atas apa yang tergantung bagaimana kelayakan Allah, dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa huwa sifatu kamal, dan farah ini adalah sifat yang sempurna. La yusbihuhu farahu ahadin min khalqi, tidak menyerupai kesenangan seorang pun dari makhluknya. Naam, laisa kamitsli syai'. Ya, al-ittifaq fil musamma la yaqtadi al-ittifaq fi al-ittifaq fil ism
la yaqtadi al-ittifaq fi al-musamma. Sepakat sesuai dalam penamaan itu enggak memberikan konsekuensi sesuai dari sisi apa yang diberi nama hakikatnya. Coba nyalain lampunya. Bal huwa kasaidi sifatihi, ya, bahkan al-farah ini itu seperti halnya kita berbicara dengan seluruh sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Yang ini aja nggak enak di sana, yang ini. Nah, al-farah kita muamalahkan sebagaimana sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang lain. Depan. Wa huwa farahu ihsanin wa birrin wa lutfin. La farahu muhtajin ila taubati abdihi yantafi'u biha. Nah, dan senangnya Allah Azza wa Jalla itu adalah farahu ihsan. Senang yang nanti akan membuahkan ihsan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Ya. Dan juga kebaikan. Kemudian lutf, kelembutan. La farahu muhtajin ila taubati abdihi yantafi'u biha. Bukan Allah itu bukan senangnya di dalam hadis di atas itu bukan berarti senangnya Allah itu senang karena butuh kepada tobat hamba yang dia memanfaatkan tobatnya dengan hal tersebut, yang bermanfaat untuk hamba tersebut. Paham antum? Ya. Jadi farah di dalam hadis tersebut maknanya itu adalah farahu ihsan wa bir wa lutuf. Bukan farah Allah Azza wa Jalla itu butuh kepada tobat hambanya, enggak. Fa innahu subhanahu wa ta'ala la tanfa'uhu ta'atul muti'. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, taatnya orang yang taat itu tidak bermanfaat bagi Allah. Wa la tadurruhu maksiatul 'asi, dan juga tidak akan memudaratkan Allah maksiatnya orang yang bermaksiat. Allah Azza wa Jalla ghaniyun 'anil alamin. Allah zat yang maha kaya, maha ghani. Jadi manfaat ibadah kita itu ya untuk kita pribadi, bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, berikutnya wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Muttafaq alaih. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu ila rajulain. Allah Azza wa Jalla itu tertawa yang melihat dua orang lelaki. Ya. Yaqtulu ahaduhum al-akhar, yang saling bunuh-bunuhan satu sama lain. Ini dalam peperangan, ikhwan. Ada dua orang lelaki yang saling berbunuh-bunuhan. Yang satu ingin bunuh fulan, ini si fulan ingin bunuh yang satunya. Tapi dua-duanya masuk surga. Ah, itu. Allah yadhaq bihadzal sabab. Al-akhir. Qala syarih rahimahullah wa hafizahullah taala, qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi akhir al-hadits sabab dzalik fi qawlihi. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di akhir hadis sebab Allah Azza wa Jalla itu tertawa. Dan sebab dua orang laki-laki tersebut masuk surga fi qawlihi, pada hadis beliau di mana beliau bersabda, yuqatilu hadza fi sabilillah azza wa jalla fayastashhidu thumma yatubullahu 'alal qatil fayaslamu fayuqatilu fi sabilillah. Mana sebentar ya? Ini mana ya? Fayastashhidu. Ini kejauhan ini fotonya.
Yuqatilu hadza, ya seorang yang pertama ini dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mati syahid. Kemudian dia apa? Mati syahid. Misalkan Ruli perang dengan Abdullah. Si Ruli mati syahid. Tsumma yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah Azza wa Jalla menerima tobatnya orang yang membunuh. Nah, Abdullah ini tobat. Allah terima tobatnya, kemudian Islam. Antum masuk Islam nih. Kemudian antum berperang lagi di jalan Allah Azza wa Jalla, membela kaum muslimin. Dia mati syahid juga. Fayastashhid. Berarti apa? Masuk surga enggak? Masuk surga syahid. Berarti dua-duanya masuk surga. Padahal awal-awalnya saling membunuh. Harusnya kan yang membunuh ini masuk neraka. Tapi karena dia syahid, Islam, kemudian berperang dan syahid, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Wa hadza min kamali ihsanillahi ta'ala wa sa'ati rahmatihi. Dan ini di antara bentuk sempurnaannya ihsannya Allah Azza wa Jalla kepada kita dan luasnya rahmatnya. Fa innal muslima yuqatilu fi sabilillah fayaqtuluhul kafir. Fayukrimullahul muslim bisyahadah. Karena sesungguhnya orang yang Islam, dia berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, kemudian dibunuh oleh orang kafir, maka Allah Azza wa Jalla akan memuliakan muslim yang dibunuh tersebut dengan syahidnya dia di jalan hal tersebut, di jalan jihad kepada Allah Azza wa Jalla. Tsumma yamunnullahu ala dzalikal kafiril qatil fayahdihi Islam. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan taufik, berikan karunia kepada orang kafir yang membunuh tersebut dan diberikan hidayah menuju Islam. Kemudian perang lagi, syahid. Fayadkhulanil jannah jami'an, maka keduanya masuk surga. Fahadha amrun ajib, ini adalah perkara yang sangat aneh, mengherankan, ya, unik. Nah, wadduhaq yakunu minal umuril mu'jibah alati au mu'jabah au mu'ajjabah. Ada halakat di situ enggak? Nah, di sini minal umuril mu'jibah. Ad-duhaq, tertawa itu terkadang terjadi disebabkan dari perkara-perkara yang mu'jibah. Apa? Mengherankan. Yang membuat takjub gitu lah ya. Allati takhruju an-nazairiha. Yang mana perkara tersebut keluar dari kebiasaannya. Enggak seperti hal-hal yang normal gitu. Kan normalnya kalau orang membunuh kafir ya masuk neraka. Ya tiba-tiba masuk surga. Nah itu. Nah. Baik, wa syahid min hadis, inti pendalilan dari hadis ini adalah isbatu dhuhaq lillahi subhanahu wa ta'ala, menetapkan sifat dhuhaq bagi Allah Azza wa Jalla, wa huwa sifatun min sifatihil fi'liyah, dan itu termasuk sifat dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah. Allati nuthbituha lahu ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Yang kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat tersebut sesuai bagaimana kelayakannya, ya, dengan keagungan dan kebesarannya. Laisa kadhahakil makhluk. Tawanya Allah tidak seperti ketawanya makhluk. Makanya jangan kita samakan, jangan dibayangkan. Kita hanya sesuai daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghabarkan demikian. Baik. Sekarang apa? Difotoin nggak sih? Boleh. Wajib ya?
Nah. Sebentar, nak paham dulu. Lanjut ke bab 3 ya. Isbat anna Allah ya'jab wa yadhak. Menetapkan sifat bab ketiga ini tentang Allah Azza wa Jalla itu takjub ya, dan juga Allah Azza wa Jalla yadhak, tertawa. Wa qawluhu ajiba rabbuna min qunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi yanzuru ilaikum azilina aw azilina qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qaribun. Hadisun hasan. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ya'jab wa yadhak. Di antara dalilnya juga Allah Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ajiballahu min sani'ikuma al-lailah. Sungguh Allah Azza wa Jalla itu telah takjub dari perbuatan kalian berdua tadi malam. Itu adalah ketika ada seorang yang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia minta dijamu. Ya, minta jamuan. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada istri-istrinya, apakah ada makan untuk menjamu orang ini, tamu? Adakah ada makan? Semua ditanya, tidak ada makanan. Masya Allah ya, ini diantara bentuk apa? Bersabarnya istri-istri Nabi SAW. Padahal Nabi adalah khairun nas, khairul bashar. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat, siapa yang mau menjamu dia? Kemudian ada salah seorang sahabat yang menunjuk tangan, saya Rasulullah. Akhirnya apa? Dibawalah orang tersebut ke rumah salah satu sahabat ini. Kemudian ditanya sahabat istrinya dengan sahabat ini, ada nggak makanan gitu? Kita nggak ada makan gitu, kecuali makanan untuk anak kita, dan dia sedikit gitulah intinya. Kemudian apa? Udah nggak apa-apa, kita kasih makan dia dulu aja. Dan itu makanan cukup hanya 2 orang dong. Cukup hanya buat apa? 2 orang. Akhirnya dimasak. Kemudian ketika agak malam, pas sudah agak malam, diberikan hidangan tersebut, dan dia di ruang tengah, istilah kata mas sekarang ya. Kemudian sahabat ini bersama istrinya di dapur. Kemudian mematikan lampu dan juga apa? Dia menggunakan piring dan yang ada seakan-akan sedang makan. Seakan-akan juga sedang makan. Artinya apa? Mengesankan kepada tamu ini, kita juga sedang makan. Udah, kamu silakan makan. Tanpa berucap apapun, tanpa mengkabarkan makanan kita sedikit dan semisalnya. Hasil apa? Alhasil, kemudian pada saat itu, pas pada pagi hari, Nabi SAW mengkabarkan, laqad ajiballah min sani'ikuma al-lailah. Allah Azza wa Jalla takjub dengan perbuatanmu di malam hari. Ya, perbuatan kalian berdua, maksudnya suami istri ini. Masya Allah, itulah ya, di antara bentuk seorang kalau udah beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Labas. Qala syarih hafizahullah ta'ala, adapun hadisnya ya bisa antum lihat ya, di hadis-hadis itu banyak. Ini ada, cuma agak panjang jadinya enggak kita baca. Karena udah siapkan sebenarnya. Ajiba rabbuna qala fil misbah at-ta'ajjub yusta'malu ala wajhain. Ta'ajjub ini memiliki 2 makna ya. Ahaduhuma ma yahmaduhul fa'il. Ya. Memiliki 2 makna dan 2 sisi berarti gitu ya. Yang pertama,
ta'ajjub kepada suatu perkara yang hakikatnya yahmaduhul fa'il. Apa? Pelakunya memuji hal tersebut. Artinya orang yang takjub itu sedang memuji dia. Paham ya? Sedang memuji objek yang dia kagetkan atau yang dia takjubkan. Wa ma'anahu, maknanya apa? Al-istihsan wal ikhbaru an ridahu bihi. Maknanya menganggap baik dan memberikan kabar tentang ridhonya dia terhadap perbuatan itu. Sebagaimana ini apa? Yang tadi. Ya, perbuatan salah seorang sahabat Nabi SAW bersama istrinya. Allah Azza wa Jalla ta'ajub. Maknanya apa? Allah Azza wa Jalla memuji hal tersebut. Menganggap baik dan mengkabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ridho terhadap hal tersebut. Wasani yang kedua, ma yakrahuhu. Ya, ta'ajub dalam rangka apa? Membencinya. Membenci suatu perkara yang dita'ajubkan. Ya, terkadang kayak gitu. Saholala. Astagfirullahaladzim. Gitu kan? Terkadang apa? Wah, ngapain orang gitu? Gitu kan? Kita juga gitu. Di dalam kesehari-harian kita. Dari dua bentuk ini, dua sisi. Makanya demikian maknanya ketika ta'ajub namanya al-inkar wa dzammu lahu. Mengingkari perbuatan tersebut dan mencela, menghinakan perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika dipintai hadis dzatu anwat. Ja'alana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkanlah saya dzatu anwat sebagaimana mereka ini memiliki dzatu anwat. Apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Nabi SAW kaget. Kaget di sini maknanya apa? Mengingkarinya dan mencela hal tersebut. Nah, dan sigo ta'ajub ikhwan di dalam bahasa Arab ini itu bisa menggunakan sigo-sigo yang kita pahami dari ilmu nahu, yang dua sigo itu, ataupun memang orang Arab sering menggunakan sigo tersebut untuk ta'ajub sebagaimana Allahu Akbar, Subhanallah dan semisalnya. Atau di sini, maksud yang di sini adalah daripada lafaz ajibah itu sendiri. Lafaz apa? Ajibah, ta'ajaba itu sendiri, maka dia dapat kita maknai dari dua sisi ini. Pertama, al-ihsan atau istihsan wal ikhbaru an ridahu bihi, atau al-inkar wa dzammu lahu. Paham ya? Nah, Allah Azza wa Jalla di atas apa? Ajiba rabbuna min qunuti ibadihi. Allah Azza wa Jalla tuh ta'ajub di sini. Ajiba di sini maknanya apa? Yang kedua, ingkar. Mengingkari dan mencela. Mencela apa? Kunutu ibadihi. Apa kunutu ibadihi? Kunut ini terputus asa. Dia putus asa. Ya. Dengan Allah Azza wa Jalla takjub, maksudnya ajab di sini adalah al-inkar wa dzam, dari putus asanya hambanya dia. Al-qunut syiddatul ya'as minasyai. Qunut ini maknanya syiddatul ya'as minasyai. Putus asa yang sangat besar dari suatu perkara. Wal muradu huna, tapi yang dimaksud dalam konteks hadis di sini adalah al-ya'su min nuzulil matar wa zawalil qahti. Putus asanya seorang hamba, ya, para hambanya pada saat itu karena tidak kunjung turun hujan dan tidak kunjung hilang yang namanya kemarau. Artinya lam yanzilal matar. Hujan belum turun. Nah, mereka putus asa. Mereka apa? Putus asa. Mereka merasa pasrah. Aduh,
kekeringan. Ini namanya Arab kan. Kalau lagi kering banget ya. Makanya mereka ya itu kunut. Dan dikatakan di sini ajib Rabbuna. Allah azza wa jalla takjub. Kenapa putus asa? Wa qurbi ghiyarihi. Ghiyar atau ghiyarahu bi kasril ghin wa fathil ya ay taghyirihi al-hal min shiddatin ila raha. Di sini wa qurbi ghiyarihi, ghiyar ini dengan mengkasrah gha ya ghiyar dan juga dengan memfathah ya ghiyar. Maknanya apa? Taghyirihi al-hal min shiddatin ila raha. Berubahnya keadaan hamba tersebut dari keadaan genting menuju keadaan lapang. Paham ya? Jadi Allah azza wa jalla ajiba dengan kunutnya dia, berputus asanya hamba-hamba tersebut, padahal apa? Keadaan itu udah hampir berubah sebentar lagi. Paham ya? Qurbi itu dekat. Qurbi ghiyarihi, ya dekatnya perubahan keadaan yang dia sedang putus asakan. Nah, yanduru ilaikum azilin. Al-azl bisukuni zai ad-dhaiq. Wa qad azala ar-rajul ya'zilu azlan. Sara fi dhaiqin wa jadabin. Allah azza wa jalla itu yanzuru ilaikum azilin. Melihat kepada kalian dalam keadaan kalian semua azilin. Azilin ini maknanya apa? Azal dengan mensukun zai maknanya adalah dhaiq, sempit. Wa qad azala ar-rajul ya'zilu azlan. Sara fi dhaiqin wa jadbin. Berarti seorang lelaki tersebut dalam keadaan sempit dan dalam keadaan jadab. Jadab ini adalah gersang, kekeringan. Nah. Jadi Allah azza wa jalla yanzuru ilaikum azilina qanitin. Melihat kepada kalian kegersangan dalam pancaklik dan juga dalam keadaan putus asa. Fayadhallu yadhak, dan Allah azza wa jalla terus tertawa. Ya. Terus apa? Tertawa. Kenapa? Ya'lamu anna farajakum qaribun. Karena Allah tahu bahwasanya farajakum, kesenangan kalian dan bantuan, demikian pula apa namanya bahasa Indonesianya, pertolongan, kelapangan, ya, kelapangan kalian itu dekat. Nah, fayadhallu yadhak hadha min sifatihi al-fi'liyah allati la yashbihuhu fiha syai'un min makhluqatihi. Ini merupakan sifat-sifat fi'liyah yang la yashbihuhu fiha syai'un min makhluqatihi. Tidak ada sedikit pun di dalamnya penyerupaan dengan makhluk-makhluk. Berarti mana hadisnya gini, Pak. Allah azza wa jalla takjub, ta'ajab. Kenapa ta'ajab? Ya karena Allah azza wa jalla, ta'ajab di sini apa? Ingkaru dzab. Nah, karena Allah azza wa jalla itu apa? Melihat bagaimana mereka pada apa? Putus asa. Dan juga padahal apa? Antum gak ada yang jawab. Hah? Apa? Untung gak ada yang fokus nih. Padahal qurbi ghiyarihi la antum la ilaha illallah. Padahal apa? Keadaan yang akan berubah dari keadaan sempit genting tersebut itu sudah dekat. Yanzuru ilaikum azidina qanitin. Allah azza wa jalla lihat kalian. Kalian semua sedang dalam keadaan gersang, sempit, pancaklik, putus asa. Fayadhallu yadhak, tapi Allah azza wa jalla apa?
tertawa. Ya. Ya alamu, Allah Azza wa Jalla asalnya tahu bahwasanya ya, bantuan kemenangan bagi kalian, kemudian pertolongan waktu lapang bagi kalian itu sudah dekat. Nah, barakallahu fikum. Di sini syahidnya apa? Ditetapkannya ada dua sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Fa fil hadis itsbatu sifataini min sifatillah al-fi'liyah. Dalam hadis ini terdapat penetapan dua sifat Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat fi'liyahnya. Apa? Nah. Huma yang kedua al-ajab wa dhuhak. Ajab di atas apa? Yang mana? Yang sisi mana? Taib. Kalau ajab yang tadi hadis pertama? Nah. Wa huma sifatani taliqani bi jalalihi laysata kal ajabil makhluq wa dhuhakil makhluq. Dua sifat ini adalah sifat yang layak dengan bagaimana keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan dua sifat tersebut tidak seperti sifat makhluk. Wa fil hadis, dalam hadis aydan juga isbatun nadhar lillahi subhanahu wa ta'ala. Terdapat penetapan sifat nadhar, melihat bagi Allah Azza wa Jalla. Bahwa sebentar ya. Mana ya? Apa di situ? Min sifatihil fi'liyah. Dan sifat nadhar juga itu merupakan dari sifat-sifat fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Fa innahu yanzuru ila ibadihi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu melihat kepada hambanya. Nah, Allah punya sifat nazar, sifat basar, ya. Paham ya? Yang lain-lain. Dan juga di dalam hadis Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu melihat. Dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah lihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Menunjukkan gak cukup hanya dalam hati, tapi harus adanya amalan. Dan di sini juga terdapat penetapan sifatun nadhar lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Wa la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dan tidak ada sedikit pun dari perkara yang samar atas Allah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sedikit pun. Nah, sebenarnya hadis tentang penetapan sifat dhuhak bagi Allah Azza wa Jalla itu banyak ya. Ini di kitab mana ini ada tambahan lagi 2. Tapi tulisannya agak kurang jelas ini karena di foto. Nggak apa-apa lah. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut ya. Kemudian bab yang keempat, isbatur rijal wal qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan sifat kaki dan qadam bagi Allah Azza wa Jalla. Ini
sifat yang sangat juga keras penolakannya dari mereka kalangan ahlul bid'ah. Enggak mungkin Allah Azza wa Jalla punya kaki. Enggak mungkin punya qadam. Ya kaki juga mana. Ini adalah sifat makhluk. Kalau kita tetapkan berarti nanti memberikan konsekuensi apa? Apa? Hah? Ya udah matiin lampunya. Udah terang. Sifat apa? Melazimkan apa? Apa dulu? Masa sebanyak ini antum nggak tahu? Hah? Jari. Melazimkan apa? Tajassum. Jisim. Melazimkan kita menetapkan jisim bagi Allah Azza wa Jalla. Jisim ini apa? Kita ini jisim. Ya, tajassum. Makanya mereka menuduh Ahlussunnah wal Jamaah dengan tuduhan mujassimah. Tujuan apa? Tuduhan apa? Antum jawab. Nanti kalau anda tanya lagi, yang diem nih, anda tanya kedua kali tujuan apa? Diem. Nanti umpamanya besok anda tanya lupa. Kenapa? Karena antum merasa sok, ya udah tahu, nggak perlu anda jawab. Nah itu, kebanyakan gitu, merasa, udahlah, nggak usah dijawab, udahlah nggak usah ini. Enggak. Justru itu, ketika antum menjawab, ketika antum udah menerka, udah antum tahu, dan antum menjawab, nanti telinga antum dengar, itu makin kuat, gitu. Itu yang anda praktekkan gitu. Nah, ya bukan teriak juga. Nanti ketika anda bilang gini, ntar antum, udah sih mah, itu mah antum cocoknya sekolahnya di At-Taqwa kalau pagi. Nah, jadi antum harus fokus. Jism. Jism, jasad. Tajassad. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dilabeli oleh mereka, diframing oleh mereka mujassimah. Karena berusaha menetapkan sifat-sifat yang mengandung kalau dikumpulkan seperti jasad gitu. Allah punya tangan dua, punya kaki, ya enggak? Punya wajah, punya pendengaran, berbicara, lihat. Allah beristiwa atas arsy. Berarti ini kan makhluk. Nah, ini kan kamu aja yang berpikir kayak gitu. Nah, barakallahu fikum. Ini sebenarnya ayat-ayat yang kayak gini, ikhwan fillah azzakumullah jami'an. Tinggal bagaimana orang-orang yang ilmunya rasikh mengatakan, ya, amanna kullu min indi rabbina. Kita beriman dengan segala yang datang dari Rabb kami, dari Rabb kita. Walaupun hal tersebut, ayat tersebut digunakan pada ayat mutasyabihat. Dan ayat-ayat sifat kata para ulama itu muhkamat semua. Enggak ada yang mutasyabihat. Adapun tasyabuh ya mungkin sebagian orang yang enggak belajar itu. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa qawlu sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha
rijlahu. Wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din fataqulu qad muttafaqun 'alaih. La tazalu jahannam yulqa fiha. La tazalu jahannam maksudnya apa? Jahannam itu selalu dilemparkan di dalamnya. Dilemparkan apa? Makhluk ke dalamnya. Wa hiya taqulu, dan jahannam itu berkata, hal min mazid, apakah ada tambahan lagi? Ila akhiril hadis. Qala syarih hafizahullahu ta'ala, la tazalu jahannam. Jahannam ismun min asma'in nar. Jahannam ini adalah nama dari nama-nama neraka. Qila, dikatakan summiyat bidzalik, dinamai dengan jahannam li bu'di qa'riha, karena sangat jauh dalamnya. Karena sangat apa? Sangat jauh sekali untuk sampai kepada ke dalamnya. Yang dikatakan bahkan di dalam suatu riwayat, ketika dilemparkan suatu ke dalam neraka tersebut untuk sampai ke jahanam itu mencapai 70 tahun namanya. Ya dan billah. Wa qila lidhulumatiha minal jahumah wa hiya dhulmah atau dhulamah. Dikatakan makna jahanam itu adalah dikatakan jahanam karena lizulumat, ya karena gelapnya neraka tersebut. Dan dia secara bahasa dari kata jahumah atau juhumah yang maknanya adalah gelap, gulita. Yulqa fiha ay yutrahu fiha ahluha. Ya senantiasa di jahanam nanti yutrahu, dilemparkan fiha, ke dalamnya, ahluha, penduduknya. Artinya penduduknya dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Bahkan bukan cuma dilemparkan, dalam ayat Al-Quran ada yang maknanya menunjukkan kepada kita bahwasanya nanti ada orang-orang yang diseret ya dalam neraka. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Pada hari itu para manusia diseret di dalam neraka wajahnya. Dan dikatakan dzuqu, rasakanlah oleh kalian massa saqar, bagaimana ya sentuhan api neraka itu. Na'udzubillah. Ini perkara yang nyata. Dan kita nggak boleh menjazm, memastikan diri kita itu selamat daripada hal-hal yang demikian. Dan kita berharap untuk selamat. Tapi kita nggak boleh memastikan. Dan makanya itulah kita di dalam beribadah, di antara poin inti di dalam ibadah juga harus adanya khauf, khasyah terhadap azabnya Allah. Dan juga di antara poin intinya yang harus kita hadirkan ketika ibadah harus roja, berharap bagaimana rahmatnya Allah. Ya, kemudian rohbah. Paham ya? Sama ini. Barakallahu fikum. Makanya kata para ulama, ketika kita sedang beribadah itu maka kita tekankan janib ar-raja. Ketika kita sedang ingin melakukan kelalaian atau ingin hati kita menyimpang dari ketaatan kepada Allah menuju maksiat, maka kita tekan pada diri kita janibu al-khauf. Bagaimana wa'idullah azza wa jalla, atau ancaman dari Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Wa hiya taqulu, dan neraka tersebut berkata, hal min mazid ay yatatlubu ziyadah li sa'atiha. Jahannam tersebut terus meminta tambahan penghuninya. Kenapa?
karena saking luasnya jahanam tersebut. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini perkara yang sangat mengerikan ya. Mengerikan sekali. Waqad wa'adaha Allahu 'azza wa jalla an yamla'aha. Dan masalahnya ini yang bikin kita takut juga, Allah azza wa jalla itu telah menjanjikan, memberikan kepada kita semua kabar, janji bahwasanya Allah akan memenuhi neraka jahanam. Dalam banyak ayat Allah azza wa jalla sebutkan. Di antaranya di sini Anda bawakan 2 ayat. Allah berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbik la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in." Dan telah sempurnalah kalimat rabbik. La amla'anna jahannam. Nah, kata Allah azza wa jalla, saya akan memenuhi jahannam ini. Baik dari kalangan jin atau manusia seluruhnya. Dalam surat yang lainnya, walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in. Akan tetapi haqqal qawlu minni. Ya, ucapan yang hak itu dari yang benar. Dan aku akan memenuhi jahannam minal jinnah wan nas ajma'in. Barakallahu fikum. Jadi kalau belum penuh, nanti bagaimana? Dijelaskan di sini, hatta yad'a rabbul izzah fiha rijlahu. Ya. Sampai-sampai nanti Allah azza wa jalla, Rabbul izzah, Rabb yang memiliki izzah, sifat izzah bagi Allah azza wa jalla, meletakkan ke dalam jahannam tersebut rijlahu. Apa rijlahu? Kakinya. Lamma kanatin nar fi ghayatil kibar wusah. Kenapa? Ya karena pada saat itu nerakanya itu adalah tempat yang sangat besar dan sangat luas. Sehingga penduduknya udah dilempar oleh Allah, udah dimasukkan oleh Allah azza wa jalla, masih ya banyak yang kosong. Waqad wa'adaha Allah azza wa jalla mil'aha, dan Allah azza wa jalla itu telah menjanjikan untuk memenuhi neraka tersebut. Wa kana muqtada rahmatihi subhana, dan di antara konsekuensi daripada rahmatnya Allah azza wa jalla yang dapat kita rasakan kepada para makhluknya, an la yu'adziba ahadan bighairi jirmin. Allah tidak akan mengadab suatu orang pun tanpa adanya dosa sedikit pun. Paham ya? Artinya apa? Enggak mungkin Allah azza wa jalla ciptakan di situ makhluk untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena enggak ada dosa. Kalau ke dalam surga ada nanti dalilnya. Ya, Allah ciptakan makhluk, nanti Allah azza wa jalla masukkan ke dalam surga. Haqqaqa wa'adahu wa wada'a 'alaiha rijlahu. Maka Allah azza wa jalla merealisasikan janjinya dan Allah letakkan pada jahanam tersebut kakinya. Fayanzawi ba'duha ila ba'din, yandumu ba'duha ila ba'din. Maka sebagian neraka tersebut yandum. Apa yandum? Berkumpul gitu. Sebagian dengan sebagian yang lainnya. Wa yatalaqa tarfaha, dan dua ujung jahanam tersebut saling bertemu. Paham ya? Wala yabqa fiha fadlun an ahliha, sampai di dalam neraka tersebut sudah tidak ada sedikit pun sisa untuk penghuninya. Fataqulu, maka pada saat itu neraka berkata lagi, qad, maksudnya kafa, cukup. Ai hasbi wa yakfini, cukup, ini udah mencukupkan. Makanya nanti ikhwan fillah, orang di dalam neraka itu saling dempet-dempetan. Ya, penuh. Sesak.
Makanya sangat aneh, ya ketika kemarin yang viral, bisa-bisanya membuat AI masuk dalam neraka sambil ngevlog, mencari teman, oh teman saya mana nih ya? Oh ternyata di sana ada teman saya ya, di neraka juga. Naudzubillah. Istihza biddin. Ini tanpa diragukan lagi kekufurannya. Kafir dia itu kalau nggak tobat. Orang-orang itu kemarin. Naudzubillah. Ada juga artis yang dia bukan AI lagi, malah bener dia. Ya saya nggak apa-apa masuk neraka, emang kenapa? Nanti saya bisa ketemu fans-fans saya. Disebutkanlah Michael Jackson, semua kita berkumpul di sana. Emang dipikir neraka buat tempat reuni? Buat tempat yang bisa buat santai-santai gitu? Naudzubillah. Berat neraka itu. Jangan antum dimasukin ke dalam neraka, ya kawan. Antum dikunci aja, disakan seminggu aja. Nggak dapat makan seadanya. Tersisa nggak? Banget. Nggak pakai HP, nggak ada HP, nggak ada casan. Bagaimana itu? Nangis Abdullah pasti. Tersiksa. Aduh. Coba. Nah, ini di neraka bagaimana? Yang lamanya pasti lama banget. Dan satu harinya di neraka nggak seperti satu hari di sini. Hati-hati. Barakallahu fikum. Makanya kita sekarang banyak-banyak amal soleh, banyak-banyak untuk mencari pahala jariah lah, investasi besar di dunia ini mumpung masih hidup, untuk nanti bakal akhirat. Antum apalagi calon dai, antum harus memiliki mindset untuk bagaimana bisa meraup pahala jariah, karena nanti kalau udah di akhirat ini udah beda urusannya. Bukan lagi memanen itu tanaman yang antum tanam di dunia ini. Repot kalau nggak ada. Ya akan bangkrut. Udah gitu belum lagi nanti istilah katanya pahala kita dikurangi. Barakallahu fikum. Dengan apa? Menzalimi orang lain, ghibahin orang lain. Caci maki orang lain, ngeledekin orang lain, durhaka sama orang tua, durhaka sama guru, durhaka sama orang yang lebih tua, gak sopan katanya. Banyak. Belum lagi lisan kita itu nyakitin orang, gak tahu bagaimana dia ridho atau enggak. Banyak itu yang harus dipersiapkan. Pertemuan itu akan terjadi nanti. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.